sambil menunggu teman-temannya. Mari kita mulai. Sebelum dimulai acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengatakan syafaat dan istighfar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma zaman radhiyallahu anhu dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya Syafi Allah salatu wassalam alaika nurul qalbi hadiyan fa aswaru warhamu wa tarini faqul tawbatu wa rabbi walizali ya sayyidi siwaka fa'in tartakum syamsan hadika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhallah salamullah alaika rabbini bi'idnillah Allahumma ilayya sayyidi bi'adrah mawsilati ilal hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhallah ya sayyidi ya ayyuhallah ya sayyidi ya ayyuhallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alaika wa alihi wa ya khairal anam. Rabbul karim wa anta khuluqin azim. Fasfa'alana innal karim. Ya ayyuhallah tasallamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wa'udhu ilayya sayyidi bi'adrah mawsilati ilal hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wa ala alihi wa ja'al lana musri'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yasir tawahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana amma ba'd. Hadratul Mukarram Bagi Haji Abdul Majid Ma'ruf wa alif sallallahu wahidiyah wa tasallahu sirrahu radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrahu radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Fitullah Al-Mubarak yang senantiasa kita ikuti dan kita taati. Al-Mukarramah ibunya Haji Sholih Al-Latif radhiyallahu anha wa ahlul bait yang kami muliakan. Al-Mukarramah ibunya Nadia Al-Dari radhiyallahu anha yang kami muliakan. Ibu Kepala SMA Wahidiyah serta staf dan dewan guru yang kami hormati, serta adik-adikku calon siswa-siswi SMA Wahidiyah tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Di pagi yang penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tandai rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam barakah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya, marilah kita berkat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi
علينا ببركتهم وشفاعتهم وكرامتهم وأمتنا بأمدادهم كما يليق بك وبهم. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga beliau-beliau yang telah kami sebutkan di atas berkenan memberikan taufik hidayahnya, syafaat serta nadroh dan jamuan doa restunya kepada kita bersama, utamanya pada acara yang mulia pada pagi hari ini. Semoga betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuahkan manfaat bagi diri kita pribadi dan untuk Jamaah Wahidiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku calon siswa-siswa Jamaah Wahidiyah yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, cara kedua khotimah atau mujahadah singkat, acara selanjutnya materi, dan acara ditutup dengan tasyahud dan istighosah. Mari acara yang mulia pada pagi hari ini kita buka dengan mujahadah singkat. Semoga acara yang kita laksanakan ini membawakan manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya wajib ya zur salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa fi wadhihi wa aqdarihi. Allahumma ya wahid ya wajib ya zur salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa fi wadhihi wa aqdarihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Allahumma bihaqqihi Allahumma fi jadi berdoa hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nahsa wa la nataharraka wa la nasuna illa bika wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma a'ta bihi ilmuka wa ahsabika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi al-khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyah wa aslahu wa ruhahu hadani wa qadala babala wa rahim qad isali ya sayyidi siwaka fa yamurtakum bisyamsa dalika. Ya syafi al-khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyah wa aslahu wa ruhahu hadani wa qadala babala wa rahim qad isali ya sayyidi siwaka fa yamurtakum bisyamsa dalika. Ya syafi al-khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyah wa aslahu wa ruhahu hadani wa qadala babala wa rahim qad isali ya sayyidi siwaka fa yamurtakum bisyamsa dalika. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhallahu sallallahu alaihi wa sallam wa ya sayyidi bi amra wa sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhallahu sallallahu alaihi wa sallam wa ya sayyidi bi amra wa sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhallahu sallallahu alaihi wa sallam wa ya sayyidi bi amra wa sallallahu alaihi wa sallam ya sayyidi ya ayyuhallahu ya sayyidi
Dilanjutkan acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak ada timbulan berdiri. Lanjutkan acara berikutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Arhamsari, Sarjana Pendidikan selaku wakil kurikulum SMA Muhammadiyah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam acara MPLS yang kedua. Langsung saja ya. Untuk kelas 10 nanti kalian akan mengikuti tes penjurusan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Untuk SMA Muhammadiyah ada 2 jurusan, yaitu jurusan MIA dan ITIS. Apa bedanya MIA dan ITIS? Ada 4 mata pembeda antara MIA dan ITIS. Untuk jurusan MIA itu ada materi atau mata pelajaran biologi, fisika, kimia, dan matematika peminatan. Sedangkan untuk jurusan ITIS itu ada mata pelajaran sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah minat. Untuk mata yang lain antaranya di ITIS sama. Kemudian nanti pada saat kalian tes, ikut tes penjurusan, tolong disiapkan betul-betul, belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk pemilihan jurusan dipikirkan dengan matang, dikonsultasikan dengan orang tua. Jangan sampai kalian ketika sudah masuk di jurusan MIA, misalnya kalian sudah masuk di jurusan MIA, kemudian pindah ke ITIS, itu jika data kalian sudah masuk ke Dapodik maka tidak bisa dipergunakan.
Jadi mohon benar-benar dipikirkan. Kemudian untuk lintas minat ini adalah materi pilihan tapi wajib diikuti. Contoh, anak IIS itu lintas minatnya adalah biologi, fisika, kimia, dan matematika minat. Sedangkan anak MIA itu lintas minatnya adalah sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah minat. Nah, kelas 10 diwajibkan memilih 2 mapel lintas minat. Itu wajib. Kemudian itu nanti pada saat kalian kelas 11 dari 2 lintas minat itu dipilih salah satu. Jadi nanti misal si A itu milih anak MIA milih lintas minat geografi dan ekonomi kelas 10. Kemudian ketika dia kelas 11 dia harus milih yang mana antara geografi dan ekonomi. Akhirnya dia milih yang ekonomi. Berarti kelas 11 dan kelas 12 nanti lintas minatnya adalah ekonomi. Begitu juga dengan anak IIS. Misalkan si B, dia milihnya adalah mapel biologi sama matematika. Dari biologi dan matematika itu ketika kelas 11 dia milih ke matematika, monggo. Jadi ketika dia sudah milih matematika, nanti otomatis kelas 11 matematika, kelas 12 juga matematika. Itu matematika minatnya. Ada matematika minat, ada matematika umum. Kalau matematika umum antara MIA dan IIS sama materinya. Nah, kemudian tolong untuk lintas minat itu juga benar-benar diperhatikan. Jika sudah memilih 2 mapel sesuai dengan keinginan dan kemampuan, maka itu harus konsisten, tidak boleh pindah lagi. Karena apa? Ketika sudah masuk datanya di mudik sudah tidak bisa diubah. Jadi ketika kalian nanti milih jurusan itu konsultasi dengan orang tua ya, biar tidak ada perbedaan antara keinginan orang tua dan keinginan siswa, di samping berdasarkan kemampuan. Kemudian ini bisa si A itu milihnya MIA, tapi melihat kemampuan itu dia harus masuk ke IIS. Mohon jika hal ini terjadi bisa diterima dengan lapang dada, bisa diterima dengan senang hati, enjoy dalam menjalani pelajaran dan kegiatan belajar mengajar. Karena apa? Segala sesuatu pasti ada di dari semua itu. Tidak bisa tidak semua hal itu sesuai dengan keinginan kita. Jangan sampai karena kita itu gengsi ya, ikut-ikutan teman, ayo ikut mama aja masuk MIA, misal seperti itu. Kemudian kita milih masuk ke MIA, tapi ternyata di kelas kita tidak bisa mengikuti pelajarannya. Kalau hal seperti itu sangat disayangkan. Karena apa? Jika sudah masuk dapodik tidak bisa pindah lagi. Tidak bisa pindah, tapi di dalam kelas tidak bisa mengikuti. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ini sekedar untuk ceritanya nanti ya, masalah hasil dari penjurusan ya, yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini contoh untuk anak jurusan MIA ya. Jika ada yang punya cita-cita ingin jadi dokter, kemudian jadi perawat, apoteker, anestesi, kemudian di rekayasa pertanian, peneliti tentang pangan,
kemudian astronot, peneliti tentang iklim. Nah, itu bisa ngambil MIA, jurusan MIA. Kemudian jika kalian ingin jadi wartawan, kerja di jurnalis, pembawa berita, kemudian pengacara, terus kerja di kantor pajak, di bea cukai, dan terus pengawas imigrasi, perencanaan keuangan, ekonomi. Nah, seperti itu kalian bisa milih jurusan IIS. Jadi selain disesuaikan antara keinginan diri sendiri, keinginan orang tua, dan kemampuan. Pemilihan jurusan bukan coba-coba, bukan ikut-ikutan kata teman atau gengsi. Sekedar cerita, ya, adik saya penjurusannya itu dulu waktu di SMA itu adalah kelas 11. Jadi dari kelas 10 naik kelas 11 dari penjurusan. Saat itu di dalam kelas dia ranking 8. Ranking 8 itu kalau di logika saja bisa, kalau dia ingin masuk jurusan MIA, insya Allah bisa. Dia cita-cita ingin jadi dokter. Kemudian ternyata berdasarkan tes, dia harus masuk ke IIS. Awalnya sempat down, merasa tidak sesuai dengan keinginan, tapi karena itu sudah keputusan sekolah tidak bisa diganti-ganti. Saya sebagai kakaknya itu memberi motivasi, memberi semangat. Jadi di sini saya beritahu, Wisto, gak apa-apa, dijalani saja. Segala sesuatu itu pasti ada semangat. Itu pasti. Walaupun mungkin cita-citanya tidak sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan, pasti Allah memberikan jalannya terus. Nah, kemudian setelah lulus SMA, adik itu diterima di STAN, ambil pajak. Kemudian setelah bekerja saat itu kami ngobrol dengan bapak ini, bapak, seandainya dulu adik itu jadi masuk IPA kemudian masuk ke kedokteran, itu kira-kira ada bedanya apa tidak? Bapak saya adalah seorang guru, hanya guru SD, ibu saya sekedar penjual jajan di pasar. Logika saja, jika anak tiga, kemudian sampai kuliah, sekolah sampai kuliah, terus salah satu masuk ke jurusan dokter. Kira-kira gajinya bisa nggak untuk membiayai adik? Saya tanya ke Bapak seperti itu. Kira-kira biayanya bagaimana, Pak? Seandainya saat itu adik benar-benar menjadi masuk sekolah. Siapa apa? Jokowi, ya kamu itu mbaknya itu membantu adik-adiknya. Kamu dan mbakmu, saya posisi tengah, mbak posisi nomor 1, jadi tiga bersaudara itu perempuan semua. Bapak minta itu yang nomor 1 dan nomor 2 bekerja sama membantu Bapak untuk membiayai kuliah. Itu dulu. Ya. Seandainya adik benar-benar diterima dulu. Sekarang kalau kamu lihat kehidupan kami, saya hanya ngajar di sini, kerja di sini, kemudian mbak saya saat ini hanya ibu rumah tangga. Dulu sempat jadi guru karena
diminta riset sama suami untuk urus anak, akhirnya tidak bekerja. Seandainya benar hal itu terjadi, maka kami tidak punya biaya untuk memuliakan anak. Kalau misalkan ada biaya, itu pun hanya mungkin sampai semester 1 semester 2 lagi. Karena apa? Biaya juga kita. Berarti kan Allah punya rencana yang bagus. Itulah hikmah dibalik hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Jadi nanti tetap kalian harus belajar sungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin, didiskusikan dengan orang tua tentang apa yang akan dipilih. Dan jika tidak sesuai dengan keinginan, mohon bisa diterima. Mungkin ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Jika ada yang ingin bertanya, ditulis di kolom chat. Silakan yang ingin bertanya atau pengen langsung ngomong, silakan kirim chat. Yang angkat tangan ini siapa ini? Silakan yang ingin bertanya. Adisya, monggo Mbak Adisya. Bisa langsung tanya di kolom chat. Tentang kurikulum, tentang penjurusan. Silakan. Jadi nanti kalian tidak bingung karena SMP dan SMA itu berbeda. Ya. Kalau di SMP itu tidak ada namanya penjurusan IPA atau IPS. Tetapi di SMA itu sudah mulai ada. Jadi nanti ada perbedaan. Dari 137 ini tidak ada yang bertanya. Monggo, silakan bertanya. Agar kalian nanti pada saat memilih jurusan sudah fix keputusannya, ya. Sudah fix keputusan final dari kemampuan, keinginan diri, juga keinginan orang tua. Ini ada yang bertanya. Mbak siapa ini? Sebentar. Akis Helva Setia. Tadi tentang penjurusan bagaimana untuk bisa diulangi karena kurang jelas. Sistematika apa? Mau ke IPA atau ke IPS itu seperti apa? Tolong dijelaskan ulang. Untuk sistematikanya masuk ke IPA atau IPS itu tetap kita melaksanakan atau mengikuti tes penjurusan yang akan dilaksanakan besok hari Sabtu, ya. Nah, selain itu, di situ nanti kalian juga mengisi angket. Nah, angket di situ misalkan kalian ingin masuk jurusan IPA atau MIA misalnya. Itu karena apa, cita-citanya apa dan sebagainya. Itu ada. Nanti silakan diisi. Terus dan penjurusan sebelum kalian tes itu tolong didiskusikan dengan orang tua. Ya, misalkan begini. Saya pribadi ingin masuk ke MIA. Terus saya bicara dengan Bapak dan sama Ibu. Pak, Bu, saya nanti untuk
ke SMA kelas 10-nya nanti saya ingin masuk ke MIA. Terus mungkin misalnya orang tua punya pandangan lain, orang usah nek MIA, nek II saya besok nek kerja ning kene, misalkan seperti itu. Nah, monggo didiskusikan dulu dengan orang tua. Ya. Kalau misalkan sudah fix, oh iya gak apa-apa wis, menurut sampean ae, monggo. Tolong nanti tetap pada saat tes nanti harus benar-benar sudah pilihan fix, ya. Dan itu nanti tidak selalu apa yang kalian inginkan sesuai dengan kenyataan. Dalam artian mungkin ada si A yang ingin masuknya tapi berhubung mungkin dari kemampuan hasil tesnya atau bagaimana itu tidak bisa masuk ke MIA, akhirnya dia harus masuk ke itu. Tetap jika hal itu terjadi, saya mohon, kami mohon, semua pihak memohon agar bisa diterima dengan senang hati. Karena apa? Pasti ada hikmah di balik semua itu. Pasti itu yang terbaik. Wonten mawon. Seperti itu ya, Mbak Delia. Kemudian ada lagi, Bu, apakah penjurusan itu mulai dari kelas 10? Inggih, untuk penjurusan ini K13 atau kurikulum 2013 dimulai dari kelas 10. Jadi nanti ketika sampean sudah ikut tes penjurusan, ketika masuk dalam KBM itu sudah masuk langsung jurusan. Dari Gitu ya. Jadi cek. Halo. Suara saya bisa didengar. Tes. Bisa didengar suara saya? Oke. Jadi gitu ya. Penjurusan itu mulai dari kelas 10. Ya, jadi nanti untuk bagaimana masuk penjurusannya itu tergantung nilai kalian ketika ujian nanti, ya, tes masuk yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Kemudian ada yang bertanya, nilainya harus berapa sih Bu agar masuk ke MIA? Itu tidak ada ketentuan nilai harus berapa, bukan. Tapi dari tetap lihat hasil semuanya. Hasil semuanya, kemudian juga melihat dari hasil angket dan sebagainya. Banyak faktor yang menentukan MIA dan IIS-nya. Tidak ada patokan harus MIA, misalkan MIA-nya nilainya di atas 80, kemudian yang di bawah 80 itu IIS, bukan, tidak seperti itu. Cek. Gitu. Jadi tidak ada nilai maksimal, tapi nanti setiap jurusan itu ada batasnya. Nah, di situ nanti ada nilai tertinggi sampai terendah, gitu. Kemudian ada yang bertanya, mulai pelajarannya kapan? Ini kayaknya sudah kangen mau belajar ini. Dari Ulin Nuha. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kayaknya antusias ini. Pak, mau tanya, kalau kita sudah masuk di IPA, apa berarti tidak mempelajari materi IPS? Nah, kalau sudah masuk di IPA, kita
belajar materi IPS itu di lintas minatnya. Jadi makanya nanti ketika sudah masuk jurusannya, kalian juga akan diminta belajar atau memilih 2 pelajaran dari anak IIS, misalkan yang masuk kimia. Tadi misalkan si A masuk kimia 1 misal, maka dia akan diminta untuk memilih pelajaran geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah minat. Milih 2. Bebas, tapi 2. Mbak, jadi walaupun sudah masuk IPA, sudah masuk IPS, misalkan kamu masuknya IPA, kamu bisa belajar tentang sosiologi dan geografi. Dan itu nanti dipilihnya di mata pelajaran lintas minat. Seperti itu. Terus tadi kurang jelas. Oh, suaranya tadi hilang tentang apa pembelajarannya. Insya Allah kita belajar mulai hari Senin, tanggal 19. Mas Ulinoha, jadi hari Senin insya Allah sudah mulai pembelajaran, ditunggu saja. Kemudian ini ada Mas Alif Rahman, ekstrakurikuler apa saja. Oh ya, ini masuk ke bagian kesiswaan ya, yang kemarin harusnya disampaikan. Jadi di SMA Wahidiyah ini insya Allah ada 6 ekstrakurikuler. Ada Grade School Community, ini yang bergerak di bidang penghijauan sekolah. Kemudian ada Paskibra, ada Pramuka, ada koperasi siswa yang senang jualan dan manajemen toko, di situ bisa belajar. Kemudian ada Sejute yang ingin jadi jurnalis. Kemudian ada Hadroh juga teater yang punya bakat seni. Nah, jadi nanti adik-adik bisa bergabung di setiap ekstrakurikuler yang ada. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi nanti dari sekolah itu menyediakan angket yang harus kalian isi. Di situ berisi kalian ingin masuk ke jurusan mana. Ya, itu langkah awal kita untuk mengetahui keinginan kalian. Ya, tetapi nanti dibuktikan lagi dengan hasil tes kalian. Kalau kalian inginnya IPA, tetapi hasil ujiannya di bawah, ya mohon maaf, nanti kembali ke IPS seperti itu. Karena nanti di IPA lebih banyak hitung-hitungannya. Gitu. Maksimalnya nilai IPA tadi berapa ya? Tidak ada nilai maksimal. Tidak ada nilai maksimal, tetapi nanti diambil dari nilai tertinggi sampai terendah. Seperti itu. Ekstrakurikuler tahfidz. Insya Allah ada. Kemarin di tahun ajaran kemarin ada beberapa siswa yang sudah memulai, jadi dibimbing Bapak Ibu guru juga yang ingin belajar tahfidz itu bisa. Tetapi secara resmi itu belum terbentuk. Tetapi jika ada yang minat nanti bisa. Lintas minat itu milih salah satu kah? Milih salah 2, bukan salah 1, salah 2. Ya. 2 mapel dari 4 mapel di jurusan yang lain. Milihnya 2, Mas Ahmad Mustiko. Kalau milih lintas minat dites apa enggak, Bu? Boten, tidak ada pemilihan tes. Tidak ada tes untuk pemilihan lintas minat. Ya. Tapi Jadi, tetap ada kuota ya. Tidak ada ujian untuk memilih lintas minat. Itu adalah minat kalian mau kemana, seperti itu. Tetapi dibatasi dengan kuota yang diberikan oleh sekolah. Jadi misalkan mapel 1 biologi itu maksimal 40 siswa. Nah,
Kalau misalkan lebih dari itu yang minat ke biologi, maka dipindahkan ke mapel yang lain. Seperti itu. Semoga grup WA satu grup, satu pelajaran. Ya ini nanti apa? Ini keinginan kalian ya. Ya, tapi nanti tetap diolah lagi, dimusyawarahkan. Jadi adik-adik mintanya satu grup satu pelajaran, Bu. Jadi nanti grupnya banyak sekali. Karena di SMA ini insya Allah ada 17 mata pelajaran yang kalian pelajari. Ya, ya jadi ya siap-siap kalau misalkan grupnya satu pelajaran satu grup. Dapat kuota pemerintah apa tidak? Sekarang sudah tidak ada kuota pemerintah. Ya, jadi kuota dari masing-masing. Pak, kalau hasil tesnya ternyata masuk IPA, apa nggak boleh pindah ke IPS? Soalnya minatnya ke IPS. Bagaimana, Bu? Boleh. Boleh. Ya, misalkan nanti kuota di IPS itu masih ada. Mbak Vina Aulia. Jadi perlu diperhatikan ya, adik-adik. Untuk pemilihan lintas minat dan pemilihan jurusan. Ketika sudah disahkan, itu tidak boleh untuk pindah. Ya. Maksimal itu sebelum tengah semester awal. Ya, perlu diperhatikan karena nanti akan diinputkan di data pokok pendidikan yang itu terintegrasi di data nasional. Ketika data kalian sudah diinput, data kalian di sini tidak boleh dirubah. Misalkan kalian sudah masuk ke IPA, tetapi di Dapodik sudah diinput, maka kalian tidak bisa pindah ke IPS. Batasnya adalah tengah semester tadi. Itu nanti perlu adik-adik perhatikan. Jangan sampai nanti kelas 11 atau mau naik kelas 11, kalian minta pindah jurusan, minta pindah lintas minat. Itu tidak bisa. Ya, seperti itu. Mulai tatap muka kapan ya? Nah, ini pertanyaan yang belum bisa dijawab karena kami juga masih menunggu dari pemerintah tentang kebijakan tatap muka. Seperti itu. Apalagi ekstranya itu berapa hari sekali? Itu tergantung ekstrakurikulernya masing-masing. Ya, kalau biasanya itu 1 minggu 1 kali. Biasanya setiap ekstrakurikuler itu waktunya berbeda-beda. Tetapi kebanyakan ekstra itu giatnya pada hari Minggu setelah Ahad pagi kalau di sini. Seperti itu, Mas Tegar Cekat. Kalian enaknya pakai Google Classroom apa pakai WhatsApp Group? Oh, banyak yang WA. Ya, jadi nanti dari sekolah ya nanti tetap apa namanya istilahnya melihat dari kondisi kalian masing-masing enaknya seperti apa, lebih efektif yang mana. Ya, jangan sampai selama pembelajaran kalian tidak pernah mengerjakan tugas. Akhirnya ketika akhir semester nilai kalian kosong. Nilai kalian kosong, orang tuanya protes, kok anak saya nilainya kosong. Padahal anaknya sendiri tidak pernah mengerjakan tugas. Seperti itu. Ya, jadi nanti ketika ada tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tolong dikerjakan. Karena nanti itu masuk ke nilai raport kalian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Seputar pembelajaran, seputar SMA Wahidiyah. Ada yang ditanyakan?
pas daring itu tidak ada zoom-zooman nggih. Bagaimana Bu Aro menanggapi pertanyaan itu? Apakah nanti di pembelajaran itu ada apa pelajaran yang harus memakai Zoom? Kalaupun mungkin ada pun hanya 1-2 kali saja, itu pun tidak semua mata pelajaran. Hanya 1 atau 2 kali. Sesekali lah istilahnya. Dan itu enggak semua pelajaran. Kebanyakan itu tidak lewat Zoom. Karena untuk Zoom lumayan memakan kuota. Ya, gitu ya Mbak Nazwa. Jadi tidak semua memakai Zoom, tapi bisa jadi ada, dan itu tidak semua pelajaran, mungkin 1-2 yang harus memakai Zoom. MPLS sampai kapan Pak? Untuk MPLS pemberian materi sampai hari ini. Kemudian besok dilanjutkan tugas untuk kalian semua, yaitu adalah tes hafalan sholawat wahidiyah. Jadi agendanya untuk besok adalah tes hafalan sholawat wahidiyah. Jadi nanti adik-adik akan dibagi kelompok. Setiap kelompok sekitar 10 sampai 11 orang. Nanti tugas kalian adalah membuat video mujahadah mulai dari awal hingga akhir. Dibuka dengan salam, kemudian perkenalan nama kalian, kemudian mulai mujahadah dengan bilangan 31. Nanti dikirimkan ke guru penguji. Jadi nanti kalian akan dibagi guru penguji. Nanti filenya saya share setelah ini. Silakan nanti maksimal besok. Ya, jadi misalkan setelah ini kalian langsung mengerjakan, tidak apa-apa. Jadi tugas kalian adalah membuat video hafalan sholawat wahidiyah dengan bilangan 31. Ya, nanti dikirimkan ke guru penguji masing-masing. Seperti itu. Ada yang tanya tentang pembagian buku paket. Jadi kalau selama ini karena kalian masih di rumah, ya, ini dari sekolah tidak bisa meminjamkan karena buku paketnya ada di sekolah. Jadi untuk buku paket itu nanti dipinjamkan dari sekolah. Tetapi itu nanti harus dikembalikan ketika akhir tahun. Jangan sampai ada kurang satu, nanti kalian ganti kalau hilang. Gitu. Kadang kita udah mengumpulkan tugas, ternyata dari gurunya masih belum masuk ke nilai rekapannya. Itu bagaimana? Yang soal grup antara GC dengan WA tuh. Nah, makanya tadi ada yang bilang enakan di GC, kalau di GC datanya masih ada. Kalau di WA kadang datanya sudah hilang. Ya memang lebih efektif di GC, selain itu juga data kemampuan HP pun tidak terbebani. Kalau untuk WA banyak beban, khususnya guru ya. Guru itu menerima sekian banyak tugas kiriman jawaban dari siswa, kalau di WA ya lumayan. Dan itu pun, jadi misal ya, jika nanti ada beberapa guru yang memang mungkin karena sesuatu hal akhirnya harus ngirim lewat WA, ya tetap diikuti saja apa yang jadi keinginan dari guru tersebut. Tapi mohon bersabar. Karena apa? Kan guru harus buka satu persatu chatnya. Kadang itu ada yang sudah laporan. Bu, saya tuh sudah ngirim tugas tapi belum dibuka-buka sama gurunya. Kemudian saya jawab ke gurunya. Gurunya bilang ke saya, sabar Bu Nggih, karena saya dapat chat sekian banyak siswa, jadi harus
buka satu persatu, sekalian koreksi dan memberi nilai. Jadi mohon untuk bersabar. Itu kalau mengirim tugasnya lewat WA. Sama yang disampaikan oleh Pak Ulum tadi, ya pada saat sudah KBM, itu nanti ketika diberi tugas, segera dikerjakan dan dikumpulkan. Ya. Biasanya setelah itu guru nge-share nama-nama siswa yang mungkin yang belum mengirimkan tugas. Atau mungkin sudah ada rekapan dari SAP, di situ ada nama ini, pertemuan hari ini, tanggal sekian itu mungkin di blok merah, berarti mungkin dia belum mengumpulkan. Segera ditindaklanjuti. Jangan sampai numpuk, ya, karena apa? Semua nilai itu nanti akan masuk dalam nilai e-raport. Ketika nilai e-raport nanti sudah jadi, itu nanti akan jadi nilai raport, terus nilai raport juga akan dijadikan dasar sebagai nilai ijazah selain dari nilai ujian sekolah, seperti PHBPKS, OSP, dan sebagainya. Jadi mohon semua tugas yang diberikan oleh guru itu dikerjakan dengan baik. Seperti itu ya. Jadi kalau dicermati apa yang disampaikan oleh Bu Arum. Kemudian ada yang bertanya lagi, kelompok berjadah. Kelompok sudah saya bagi, tinggal saya share di grup. Nanti setelah acara ini saya share di grup, kalian bisa langsung mengerjakan dan mengirim ke guru masing-masing. Untuk auratnya bilangan 31. Kalau bilangan 31 kalian belum bisa, nanti bisa tanya ke teman-teman yang sudah tahu. Seperti itu. Kapan bisa sekolah, Pak? Kalau sekolah, insya Allah mulai Senin besok sudah bisa. Tetapi masih daring. Seperti itu, Mas Samsul. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan ujian, kami olah dulu nilai kalian. Kami tentukan mana yang masuk MIA, mana yang masuk IIS, mana yang lintas minatnya biologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Jadi info-info seperti itu nanti akan di-share di grup. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau berangkat ke pondok, itu silahkan bertanya kepada pengurus pondok ya. Kami dari pihak sekolah tidak bisa menjawab tentang kapan berangkat ke pondoknya. Untuk ekstra boleh lebih dari satu, boleh. Yang penting kalian bisa mengatur waktu kalian sendiri. Oke, kita tutup dulu ya. Nanti kalau ada tanya jawab, saya jawab. Kita tutup dulu acara pagi hari ini. Materi dari Ibu Arum semoga bermanfaat bagi kalian dan tolong diperhatikan apa-apa yang tadi disampaikan. Jangan sampai nanti ketika kalian pemilihan jurusan kalian salah memilih, akhirnya nanti minta pindah.